Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Nah, yang namanya elastis ini sudah tidak asing kita dengar di kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang sederhana seperti karet gelang yang bisa molor kalau kita tarik dan kembali seperti semula kalau kita lepaskan. Biasanya kita pakai buat mainan jepret-jepret. Nah, kemudian ada ballpoint yang sering kita mainkan juga cetak-cetak itu. Kalau kita bongkar, ternyata ada pir atau pegasnya. Hingga pada permasalahan yang lebih kompleks seperti suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Kemudian bangunan yang tinggi yang ketika diterpa angin, bangunannya akan mengayun. Karena arsitekturnya sudah memperhitungkan elastisitas dan kekuatan bangunannya, sehingga meskipun mengayun, bangunan tersebut masih dikategorikan aman. Nah, pada video ini kita akan mempelajari elastisitas secara sederhana. Pada bab 2 ini, kita akan bagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, yang ke A, itu adalah tentang elastisitas bahan. Elastisitas bahan ini terkait elastisitas zat padat seperti karet, terus nanti ada kawat dan lain sebagainya. Zat padat intinya. Terus di subbab ini kita akan bahas mulai dari tegangannya. Mulai dari tegangan, kita akan bahas yang pertama tegangan. Kemudian nanti juga ada regangan. Terus yang ketiga nanti ada modulus elastisitas. Yang subbab kedua B, itu nanti kita berbicara tentang hukum Hooke-nya. Hukum Hooke. Pada subbab yang B atau yang kedua ini lebih fokus pada pegas. Jadi objek yang diamati adalah pegas. Ya, nanti di dalamnya selain mempelajari hukum Hooke-nya, kita juga akan mempelajari tetapan. Ada tetapan gaya benda elastis. Kemudian nanti yang kedua yang akan kita bahas adalah susunan pegas. Terus yang ketiga nanti ada energi potensial pegas. Oke, subbab yang pertama kita bahas terlebih dahulu. Yang A tadi adalah elastisitas bahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini yang akan kita bahas adalah elastisitas bahan berupa zat padat. Apa itu elastis? Elastis itu adalah kemampuan. Elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar dihilangkan. Jadi ketika gaya luar yang mengenai benda tersebut dihilangkan, maka dia langsung balik ke bentuk semula. Itu yang dimaksud dengan elastis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tegangannya. Tegangan atau bisa disebut juga sebagai stres. Nah, hampir sama kan dengan stresnya manusia kan karena tegang. Nah, jadi ini adalah tegangannya atau stres. Misalkan ada sebuah kawat. Nah, ini dia kawatnya. Nah, ini dia kawatnya. Kawatnya seperti ini.
warnanya seperti ini hanya perumpamaan aja ya. Kawat ini punya panjangnya L, awalnya panjangnya L segini doang, sepanjang L saja, dengan luas penampangnya A. Nah, kawat ini kemudian kita tarik dengan gaya F, seperti ini, sehingga kawat mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, tegangan tarik yang dialami oleh kawat itu adalah gaya yang kita berikan dibagi luas penampangnya. Jadi tegangan atau stres sama dengan gaya dibagi luas penampang. Kalau kita tuliskan secara matematis, tegangan itu kita kasih simbol, ada yang nulisnya seperti ini kalau nggak salah nyebutnya sigma, tapi beda dengan sigma yang penjumlahan itu ya. Ada yang nulisnya di buku itu tau. Nah, apapun itu nggak usah bingung, nggak usah silau dengan notasi. Sama dengan gaya itu apa? Gaya itu kita simpulkan F, kemudian luas penampangnya kita simpulkan sebagai A. Maka stres itu sama dengan F per A. Loh, di sini kan F itu apa sih? Gaya, satuannya apa? Newton. Terus A, luas penampang, satuannya meter persegi. Oh, berarti stres atau tegangan itu satuannya adalah Newton meter persegi. Ini adalah satuan. Oke. Yang kedua ada regangan atau bisa disebut juga sebagai strain. Nah, pada kawat ini tadi yang bertambah panjang kan sebenarnya itu bukan ujungnya saja, tapi setiap bagiannya itu juga bertambah panjang. Nah, yang dimaksud regangan ini itu adalah pertambahan panjang setiap bagiannya, sehingga regangan itu sama dengan pertambahan panjangnya dibagi dengan panjang awal. Oh, kalau kita tuliskan berarti regangan itu adalah regangan itu sama dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Atau kalau mau kita tuliskan berarti regangan kita simpulkan sebagai E kecil sama dengan pertambahan panjang kita tuliskan sebagai delta L dibagi panjang awal adalah L. Oh, berarti ini yang disebut sebagai strain atau regangannya. Iya. Nah, itu ya. Kalau tadi kita dapat tegangan itu adalah F per A, tegangannya tadi adalah ini F per A, kita lingkari thread. Nah, kemudian untuk regangannya adalah delta L per L. Terus satuannya apa ini? Kita lihat delta L itu kan satuannya juga meter, sedangkan L juga satuannya meter. Oh, berarti ini saling coret-mencoret, berarti dia nggak punya satuan, tidak ada satuan. Itu untuk regangan. Jadi regangan nggak punya satuan. Yang ketiga ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini kita sebut juga sebagai modulus Young. Kenapa kok disebut modulus Young? Nah, ini sebagai penghormatan. Jadi untuk menghormati Thomas Young yang memperkenalkan pertama kali modulus elastisitas. Masih di kawat yang kita tarik tadi, semakin kita tarik atau perbesar tegangannya, ya kan, maka regangannya juga makin besar. Nah, berdasarkan hasil percobaan, grafik hubungan antara tegangan dan regangannya ini adalah sebagai berikut.
Nah, ini dia grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Dari O ke B ini adalah deformasi atau perubahan bentuk lah. Perubahan bentuk kawat, perubahan bentuknya adalah elastis. Artinya, jika tegangan ini dihilangkan, maka kawat akan kembali ke bentuk semula. Nah, dalam daerah deformasi elastis ini, terdapat daerah yang grafiknya linier atau lurus, yaitu dari O ke A. Nah, di sini tegangan yang diberikan sebanding dengan regangannya. Atau nanti pada subbab selanjutnya, subbab yang B, akan kita kenal dengan istilah hukum Hooke. Nah, maka di sini ada batas hukum Hooke. Titik B ini adalah batas elastis, di mana di atas titik ini, di atas ini, setelah di atas titik B ini, tegangan jika dihilangkan, maka benda sudah tidak bisa kembali seperti semula. Jadi ketika benda ditarik sampai melewati batas B, maka terus dihilangkan tegangannya, maka bendanya tidak kembali seperti semula lagi. Misalnya di titik D. Nah, di titik D ini kawat tidak kembali ke bentuk semula, melainkan mengalami deformasi atau perubahan bentuk permanen. Terus di titik C ini adalah titik tekuk. Sedikit di atas titik ini hanya dibutuhkan tambahan gaya tarik sedikit saja, itu sudah mengalami pertambahan panjang yang besar. Terus titik E ini adalah titik patah. Jika tegangan yang kita berikan mencapai titik E sampai di titik E, maka kawat akan patah. Nah, berarti kalau sampai di titik D ini kawat atau besinya patah, berarti tegangan di sini kira-kira seperti ini. Anggap aja lurus ya di sini ya. Maka di sini adalah tegangan maksimum yang dapat kita berikan sebelum kawat atau besinya tadi patah. Contoh prosesnya adalah seperti di gambar ini. Ini adalah yang kita kasih kode dulu A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, di A ini adalah kondisi awal benda yang kemudian ditarik secara terus-menerus hingga di gambar B ini menyempit di tengahnya. Nah, di tengahnya menyempit dan putus seperti pada gambar C. Sedangkan gambar D ini terjadi ketika bendanya rapuh. Jadi rapuh langsung tes gitu. Kalau kita perhatikan pada grafik sebelumnya ini tadi, perbandingan antara tegangan dengan regangan, yaitu yang ditunjukkan oleh kemiringan, ini ditunjukkan oleh kemiringan atau gradien garis OA. Atau untuk mencari kemiringannya bagaimana? Nah, atau gradiennya gimana? Tan theta. Tan theta ini kan konstan, selalu seperti ini kan? Artinya tan tetanya dari tegangan ke sini semuanya sudutnya sama. Artinya konstan. Nah, konstanta ini disebut modulus elastisitas. Jadi di sini tadi tan theta itu sama dengan modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas, kalau kita balik berarti modulus elastisitas itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangan dibagi dengan regangan. Oke, kita geser ke atas dulu. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Di awal tadi kita sudah tahu bahwa tegangan dan regangan sudah tahu kan? Nah, modulus elastisitas di sini kita kasih simbol E, elastisitas. Sama dengan tegangan tadi kita kasih simbol sigma atau stress dibagi dengan strain. Nah, stress tadi di atas itu kan sama dengan F per A per. Nah, ini sama dengannya ditulis ke bawah kayak gini. Nah, F per A. Strain tadi apa? Delta L per tambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, kalau kita balik berubah menjadi perkalian, berarti E ini sama dengan F
Ini kan dibalik, berarti L yang di atas, F dikali L dibagi dengan A dikali delta L. Nah, ini adalah rumus untuk elastisitas atau modulus elastisitas suatu bahan. Kalau kita perhatikan secara sekilas dari rumus ini, kan kelihatannya modulus elastisitas itu dipengaruhi oleh F atau gayanya, dipengaruhi oleh panjang L, dipengaruhi oleh A, dipengaruhi delta L, sebanding dengan FL berbanding terbalik dengan A delta L. Namun kenyataannya modulus elastisitas, jadi modulus elastisitas E itu tidak dipengaruhi oleh semuanya ini. Atau kalau saya tulis berarti hanya dipengaruhi oleh jenis zat atau jenis bahannya atau jenis bahan itu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh gayanya LA delta L, tapi hanya dipengaruhi oleh jenis zat atau jenis bahan. Contohnya pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah contoh tabel modulus elastisitas suatu bahan. Ada besi, modulus elastisitasnya 100 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Terus ada baja, 200 kali 10 pangkat 9, perunggu, dan seterusnya. Ini didapatkan dari hasil suatu percobaan. Itu ya. Terus sekarang, berarti materi sudah selesai subbab yang pertama. Kita masuk ke contoh soal. Oke, kita sudah dapat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Ada seutas kawat memiliki panjang 2 meter. Nah, kita langsung tulis identifikasi yang diketahuinya. Tulis di sini aja. Nah, diketahui. Seutas kawat memiliki panjang 2 meter. Oh, berarti L sama dengan 2 meter. Dan luas penampangnya 4 mm persegi. Berarti diameter 2 meter. Luas penampang itu apa sih? Luas penampang A sama dengan 4 mm persegi. Terus kawat ditarik dengan gaya 8 Newton. Berarti F-nya sama dengan 8 Newton. Sehingga bertambah panjang 0,0001 meter. Berarti delta L-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4 min 4 meter. Ditanyakan yang A. Tanya yang A. Yang A apa yo? Tegangannya yang diberikan pada kawat, tegangan atau stres. Nah, stresnya berapa stresnya? Tingkat stresnya berapa? Yang B, ada regangan yang timbul pada kawat. Nah, berarti strain sama dengan titik-titik tanda tanya. Yang C, yang ditanyakan apa? Modulus elastisitas bahan pembuat kawat. Berarti E besar atau elastisitas sama dengan titik tanda tanya. Nah, sekarang kita jawab. Oke. Kita jawab. Yang A, stres. Kita tahu tadi stres sama dengan F per A. F-nya berapa? Yuk, 8 dibagi dengan luas penampangnya 4 mm persegi itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat min ke atas naik 3. Berarti, tapi ini persegi berarti naiknya 6 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti sama dengan ini kita bagi 4 habis. Ini kita bagi 4 2. Berarti sama dengan 2. Kok merah? Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kita pindah ke atas menjadi 6. Ini adalah stresnya, Newton per meter persegi. Terus yang B sekarang. Yang ditanyakan adalah regangan yang timbul pada kawat. Berarti adalah E kecil sama dengan delta L dibagi dengan L. Delta L-nya berapa? Yuk, ini tadi 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan L.
2, berarti sama dengan 1 bagi 2 setengah. 0,5 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Enggak ada. C. Modulus elastisitas E sama dengan stres dibagi dengan strain. Sama dengan stresnya adalah 2 kali 10 pangkat 2. Kok pangkat 2? Pangkat 6 ini. Pangkat 6. Loh, keliru kan? 2 kali 10 pangkat 6. Ini kan 6 min 6. Pindah ke atas jadi 10 pangkat 6. Itu keliru tulis. Nah, berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 dibagi E. Tadi 5 kali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan 2 bagi 5. 0,4 kali 10 pangkat 6 min. Berarti di 6 ditambah 5. Sama dengan 11 satuan Newton per meter persegi. Kalau kita rubah berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, itu dia. Gampang kan? Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua sekarang. Oke, di sini kita sudah dapat contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Ada panjang tali raket mula-mula 30 cm. Nah, kita langsung tulis saja diketahui. Diketahui. Panjang tali raket mula-mula berarti L-nya sama dengan 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Dengan diameter 1 mm berarti D sama dengan 1 mm atau sama dengan D-nya 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Bila ditarik dengan gaya 250, berarti F sama dengan 250 Newton. Berapakah ini ya? Berapakah pertambahan panjang tali? Berarti yang ditanyakan adalah ditanya delta L sama dengan titik-titik tanda tanya. Di sini ada tambahan keterangan modulus Young tali adalah 5 kali 10 pangkat 9. Berarti E-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Delta L sama dengan titik tanda tanya. Oke, jawab. Di pembahasan materi tadi kita sudah dapat bahwasanya E itu kan sama dengan F dikali L dibagi dengan A dikali delta L. Nah, pertanyaan adalah delta L-nya berapa? Berarti bisa kita rubah menjadi A kali delta L sama dengan F kali L dibagi dengan E. Oh, berarti delta L sama dengan F dikali L dibagi E. A. Nah, baru bisa. Terus, berarti delta L sama dengan F-nya berapa? F-nya 250 dikali L-nya L 0,3 dibagi dengan EA. E-nya adalah 5 kali 10 pangkat 9. A-nya A-nya enggak ada, tapi kita ada bantuan diameter. Berarti mencari E gimana? Mencari A gimana? A itu sama dengan 1/4. Kalau pakai diameter berarti 1/4 pi D kuadrat. Berarti sama dengan 1/4 pi dikali D-nya berapa D-nya? 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, kita coba antara masuk aja, masukkan di sini. 1/4 pi kali 1 dikuadratkan 1. Berarti 10 pangkat min 3 dikuadratkan 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti sama dengan 5 kita bisa coret. Ini hasilnya adalah 5 ya kan, 50. Terus ini 0 biar enggak koma.
nya hilang, berarti ini juga hilang, berarti 5 kali 3 nanti di sini berarti sama dengan 15 yang atas ya kan, 15 dibagi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 9 dikurangi 6 sama dengan 3, berarti di sini adalah 1/4 pi. Pi itu kita tulis saja 22/7 dikali 10 pangkat 9 kurangi 6, 9 kurangi 6, 3. Sama dengan, nah ini kita bisa coret lagi, 4 coret bagi 2 jadi sisa 2, bagi 2 sisa 11, berarti sama dengan 15 dibagi 11/14 dikali 10 pangkat 3. Kita geser ke atas, nah biar kelihatan, berarti sama dengan 15 jadikan perkalian dikali 14 dibagi 11 kali 10 pangkat 3 sama dengan 15 kali 14 itu 4 kali 5, 210 ya, 210 dibagi dengan 11 kali 10 pangkat 3, ini 210 ini ya, 210 sama dengan 210 dibagi 11 itu sama dengan 19,09 dikali ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 pindah ke atas menjadi 10 pangkat min 3, berarti sama dengan 1, 2, 3. Nah, 0,01909 meter atau sama dengan 1,909 cm. Oke, itu dia. Lanjut contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga. Contoh soal 3. Ada dua kawat A dan B sama panjang. Diameternya berbanding 1/2. Masing-masing ditarik oleh gaya F sehingga mengalami pertambahan panjang dengan perbandingan 3/1. Modulus yong kawat A dan dibanding kawat B adalah, oke, berarti kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui dua kawat A dan B sama panjang, berarti LA sama dengan LB. Diameter yang berbanding 1/2, berarti DA banding DB sama dengan 1/2. Masing-masing ditarik oleh gaya F, berarti FA sama dengan FB. Sehingga mengalami pertambahan panjang dan perbandingan 3/1, berarti delta LA banding delta LB itu sama dengan 3/1. Modulus yong kawat A dibanding B, berarti yang ditanya itu adalah EA dibagi dengan EB. Oke, kita jawab. EA per EB sama dengan E tadi adalah F, berarti FA dikali LA dibagi A dikali delta LA per FB dikali LB per AB dikali delta LB. Nah, ini kalau kita jadikan perkalian silang kan jadinya gimana? Oh, lihat. Sebelum itu yang sama apanya aja? Sama apanya aja sama yang sama? LA LB. LA sama dengan LB. Terus FA juga sama dengan FB. Oh, berarti sama dengan, jadikan perkalian silang, ini jadi pindah ke atas. Berarti AB dikali delta LB sama dengan AA dikali delta LA. Kita pindah ke sini, berarti sama dengan AB. AB rumusnya AB itu apa sih? 1/4 pi DB
kuadrat dikali delta LB per 1/4 pi dA kuadrat dikali delta LA, berarti sama dengan 1/4. Kita bisa coret sama, pi nya juga sama. Nah, dB banding dA, dB banding dA, kebalikannya ini berarti kan, ini berarti 2 kuadrat dibagi 1 kuadrat dikali delta LB, LB nya 1 dibalik juga, 1 banding 3. Nah, sama dengan 2/2, 2 kali 2 4 dibagi dengan 1 kuadrat kali 3, 3. Berarti perbandingannya adalah 4/3. Oke. Nah, demikian materi pada video part 1 bab elastisitas. Silakan coba dikerjakan soal-soal yang ada di buku. Jika ada yang dibingungkan, bisa WA atau bertanya di grup fisika. Nah, atau juga bisa di komentar di bawah. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.